Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Yusril Muhammad. Semoga teman-teman yang kebetulan atau sengaja menonton video ini tetap diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dimudahkan segala urusan, sehingga teman-teman dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lancar. Misteri tentang hidup abadinya Nabi Khidir ini masih diperbincangkan, masih diperdebatkan. Ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Khidir itu sudah wafat, dan yang hidup sekarang ini adalah ruhnya saja, jasadnya itu sudah wafat. Namun ada juga yang mengatakan bahwasanya Nabi Khidir itu masih hidup dengan jasad, dengan ruh yang sama sejak dahulu kala hingga sekarang. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Khidir itu hidup kelak hingga akhir zaman melawan Dajjal. Wallahu a'lam kebenarannya. Tapi mayoritas ulama mengatakan Nabi Khidir itu masih hidup hingga sekarang. Hal ini dibuktikan dengan banyak kisah-kisah para ulama, para wali, para nabi bahkan yang bertemu dengan Nabi Khidir. Contohnya Nabi Musa, hal ini dijelaskan dalam Al-Quran. Ketika Nabi Musa ini ingin belajar tentang ilmu kepada Nabi Khidir, dan Nabi Khidir memberikan beberapa larangan, pantangan-pantangan yang kemudian dilanggar oleh Nabi Musa. Atau kisah tentang Nabi Khidir yang belajar ilmu fikih kepada Imam Abu Hanifah. Atau Nabi Khidir yang memberi ilmu laduni kepada Mbah Hasyim Asy'ari ketika hujan-hujan. Tiga ulama ini, tiga tokoh ini itu masanya beda-beda, dan ini membuktikan bahwasanya Nabi Khidir itu masih hidup hingga sekarang, bahkan hingga yaumul kiamah. Banyak lagi kisah para ulama, para nabi, para wali yang bertemu dengan Nabi Khidir. Ya, percaya tidaknya tentang Nabi Khidir masih hidup hingga sekarang itu ya terserah teman-teman. Kalau yakin ya monggo, kalau nggak percaya ya silahkan. Dan Nabi Khidir ini bisa berumur panjang karena beliau meminum ma'ul hayah, air kehidupan. Dan tahu tidak teman-teman, sebetulnya yang menginginkan berumur panjang hidup abadi itu bukan hanya Nabi Khidir. Namun pada mulanya yang menginginkan itu adalah Sultan Iskandar Zulkarnain, Raja Iskandar Zulkarnain. Dan atas perintah beliau inilah ma'ul hayah atau air kehidupan ini dicari dan kemudian ditemukan. Loh, lantas kenapa Nabi Khidir saja yang berumur panjang, tapi Sultan atau Raja Iskandar Zulkarnain tidak? Beginilah kisahnya. Pada zaman dahulu sekitar tahun 322 sebelum Masehi, hiduplah seorang raja muslim yang amat baik perilakunya. Beliau selalu menekankan amar ma'ruf nahi mungkar, berakhlak mulia, dan disegani oleh banyak orang, banyak rakyatnya. Sebagai raja, Iskandar Zulkarnain selalu menekankan keadilan dan kebijaksanaan dalam kepemimpinannya selama menjadi raja. Beliau diberi gelar The Great Alexander atau Alexander yang Agung. Hal ini dikaitkan karena prestasi beliau yang amat luar biasa. Beliau berhasil menyatukan bumi barat dan bumi timur, hampir menguasai seluruh dunia di bawah kepemimpinannya. Beliau juga menjadi raja yang patut dicontoh akhlaknya, disegani oleh rakyatnya, dan ditakuti oleh para musuh-musuhnya. Beliau sangat terkenal karena kegigihan dan keberaniannya. Namun prestasi-prestasi ini, kejayaan-kejayaan ini tidak menjadikan Raja Iskandar Zulkarnain sombong, congkak, dan angkuh. Beliau tetap rendah diri, beliau tetap berperilaku baik, dan menjadi contoh yang baik oleh rakyat-rakyatnya. Masya Allah, ya mungkin Raja Iskandar Zulkarnain ini juga termasuk waliullah. Wallahu a'lam. Menurut kisahnya, Raja Iskandar Zulkarnain ini memiliki sahabat dari jenis malaikat. Sahabatnya ini bernama Rafail, malaikat Rafail. Dan suatu ketika Raja Iskandar Zulkarnain ini bertanya kepada malaikat Rafail, "Wahai sahabatku Rafail, ceritakanlah dong tentang kemuliaan malaikat dan bagaimana ibadah malaikat itu." Kemudian malaikat Rafail menceritakan bahwasanya ada malaikat yang beribadah sejak dia diciptakan, bersujud terus hingga yaumil kiamah. Ada malaikat yang diciptakan selalu membaca basmalah, selalu membaca istighfar, selalu membaca sholawat hingga hari kiamat. Ada yang beribadah sambil ruku dan tidak pernah bangun dari rukunya hingga hari kiamat karena takdim, karena memuliakan, karena taat kepada Allah. Dan mereka itu melakukannya terus-menerus, tidak pernah luput, tidak pernah berhenti sama sekali, kecuali ketika melihat Nabi Muhammad Mi'raj, karena mereka memberi salam dan tersenyum kepada Nabi Muhammad. Dan mereka ini menganggap bahwasanya ibadah ini belum apa-apa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mendengar jawaban dari Rafail, Raja Iskandar Zulkarnain ini kaget dan terperangah. Kemudian dia menangis. "Wahai sahabatku, sungguh besar keinginanku, aku ingin hidup abadi, aku ingin berumur panjang, agar bisa menyempurnakan ibadahku, bisa berlama-lama menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benarkah?" tanya malaikat Rafail. "Ya wahai sahabatku." Kemudian malaikat Rafail menyahut, "Kalau begitu ketahuilah bahwa di bumi Allah ini ada air kehidupan, ada ma'ul hayah, yang apabila orang tersebut meminum air ini,
maka dia akan hidup abadi, maka dia akan berumur panjang, kecuali dia langsung meminta kepada Allah untuk dimatikan, untuk diwafatkan. Mendengar pernyataan tersebut, Raja Iskandar Zulkarnain ini penasaran. Kamu tahu di mana letak sumur itu, letak air tersebut? Malaikat Rafael menjawab, aku tidak mengetahuinya, tapi aku pernah mendengar bahwasanya letak sumur itu ada di Begowong, sebuah tempat yang begitu gelap, yang tidak ada cahaya sama sekali, dan bahkan tidak pernah didatangi oleh jin, setan, ataupun manusia. Dan menurutku, letak sumur kehidupan itu di sana. Mendengar itu, Raja Iskandar Zulkarnain ini optimis, semangat, dan dia menggebu-gebu ingin mendapatkan air kehidupan itu. Dan akhirnya, beliau, Raja Iskandar Zulkarnain ini mengumpulkan para pakar sejarah, para ahli geografi, dan ahli-ahli lainnya untuk mendiskusikan di mana air tersebut berada. Tapi setelah mereka berkumpul dan mendiskusikan banyak hal, mereka tidak menemukan dan tidak mengetahui di mana letak Begowong ini. Dan tiba-tiba ada satu orang yang berspekulasi, mungkin letak Maul Hayah, air kehidupan, sumber kehidupan itu berada di Matoli Osamsi. Hal ini bersumber dari warisan nenek moyang kita, Nabi Adam, bahwasanya letak air kehidupan itu ada di Matoli Osamsi, sebuah tempat terbitnya matahari, berarti ada di arah timur. Akhirnya spekulasi pendapat inilah yang diyakini oleh Raja Iskandar Zulkarnain sebagai tempat Maul Hayah. Dan akhirnya Raja Iskandar Zulkarnain pun memutuskan untuk pergi ke timur mencari air Maul Hayah. Beliau menitahkan sahabatnya yang sekaligus menjadi Mahapatih adalah Nabi Khidir, kemudian membawa 6.000 pasukan, yang 1.000 diantaranya adalah cendekiawan dan ahli tukang cambuk. Perjalanan ini difasilitasi dengan 1.000 ekor kuda karena perjalanannya sangat panjang. Pada akhirnya rombongan ini berhasil sampai di tempat Begowong, tempat yang disebutkan di awal tadi, dan perjalanan ini tidak memakan waktu yang sebentar. Alkisah 12 tahun lamanya perjalanan Raja Iskandar Zulkarnain untuk mencari Maul Hayah. Kebanyakan orang mengatakan bahwasanya perjalanan Iskandar Zulkarnain menuju ke timur ini adalah perjalanan untuk menuju ke tepi bumi, karena keyakinan pada saat itu bumi belum dinyatakan bulat. Orang-orang mengatakan bumi itu ya datar, dan perkembangan ilmu pengetahuan mengatakan bahwasanya bumi itu bulat, hingga Christopher Columbus yang menemukan benua Amerika mengatakan bumi itu bulat. Sesampainya di Begowongan itu, seperti yang dikatakan oleh Malaikat Rafael, bahwasanya tempat itu tidak menentu, gelap gulita, dan kelihatannya memang menyeramkan. Setitik pun cahaya tidak bisa ditangkap di tempat itu. Jadi ya memang gelap gulita. Karena gelapnya tempat ini menjadikan pencarian sumur itu sulit, sangat sulit, akhirnya tidak bisa ditemukan. Tapi ada pula yang mengatakan bahwasanya gelapnya tempat itu karena diselimuti kabut yang sangat tebal. Jadi gelapnya bukan seperti gelapnya malam hari, namun gelapnya tertutup oleh kabut. Menghadapi keadaan demikian, para prajurit mengkhawatirkan keadaan sang raja. Wahai raja, jangan masuk, karena tempat ini begitu gelap, tidak bisa dipastikan di dalamnya ada apa. Kami takut nanti raja terkena apa-apa. Raja pun tetap teguh pendirian bahwasanya ingin mencari. Enggak, tetap saya harus cari, karena kita sudah melakukan perjalanan panjang selama 12 tahun lamanya. Jangan sampai perjalanan ini sia-sia dengan tidak menemukan Maul Hayah. Wahai raja, sesungguhnya raja-raja terdahulu tidak berani masuk ke dalam ini karena tempat ini sangat berbahaya. Tapi Raja Iskandar Zulkarnain tetap kekeh ingin masuk ke dalamnya dan ingin menemukan Maul Hayah, air kehidupan. Kita harus segera masuk, kita harus menemukan air ini. Kita tidak bisa menunda-nunda waktu yang lama. Melihat kenyataan tekad sang raja yang begitu kuat ingin masuk ke dalam dan mencari Maul Hayah, para prajurit pun terdiam dan mereka tidak berani ngomong apa-apa lagi. Pun mereka juga menyadari bahwasanya raja ini adalah tokoh yang sangat pemberani dan disegani ketegasannya, keberaniannya di seluruh antero dunia. Akhirnya sang raja pun memutuskan untuk masuk dan tidak ada yang menghalangi. Sebelum masuk, sang raja ini berpesan kepada para prajuritnya, wahai prajurit, selama 12 tahun kalian tunggulah di sini. Jika nanti saya belum 12 tahun sudah kembali bertemu dengan kalian, maka kita akan pulang kembali ke kerajaan bersama-sama. Namun jika selama 12 tahun kalian tidak menemui saya, maka kalian boleh kembali ke negeri kalian masing-masing. Kemudian sang raja Iskandar Zulkarnain ini beralih kepada Malaikat Rafael. Wahai Rafael, apakah nanti ketika kita sudah masuk di dalam kita bisa kembali kepada mereka dan menemukan mereka? Akhirnya Malaikat Rafael pun memberikan sebuah mutiara, yang mana mutiara ini ketika dilemparkan ke atas bisa menjerit, yang suaranya bisa didengarkan oleh orang-orang yang ada di sekitar situ, sehingga bisa menjadi tempat, menjadi petunjuk untuk kembali. Sang raja pun mulai masuk ke dalam Begowongan itu yang lebih dalam. Beliau didampingi oleh Nabi Khidir bersama beberapa prajurit
yang ada di belakangnya dengan menaiki kuda. Bersamaan dengan itu Nabi Khidir mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Ma'ul Haya atau air kehidupan itu berada di samping jurang yang ada di kananmu wahai Khidir. Dan memang Allah Subhanahu wa taala menyiapkan Ma'ul Haya ini hanya diperuntukkan kepada Nabi Khidir. Akhirnya Nabi Khidir pun menuju ke tempat yang sudah ditunjukkan oleh Allah kepadanya. Dan sebelum sampai di lokasi Ma'ul Haya, Nabi Khidir berpesan kepada Raja Zulkarnain dan para prajurit, berhentilah kalian di tempat kalian masing-masing, nanti saya akan menemui kalian lagi. Oh monggo silahkan. Akhirnya Nabi Khidir menuju ke lokasi Ma'ul Haya. Dan sesampainya di tempat yang sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang benar di situ ada tempat air, ada wadah air. Dan inilah air yang dicari oleh Nabi Khidir. Melihat air tersebut, Nabi Khidir langsung turun dari kudanya, kemudian mandi dan meminum air yang ada di tempat tersebut. Dan beliau menyatakan bahwasanya air Ma'ul Haya ini lebih manis daripada madu dan lebih nikmat daripada minuman yang ada di dunia. Selama Nabi Khidir mandi dan meminum Ma'ul Haya, raja tidak tahu sama sekali apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Raja juga menyangka bahwasanya Nabi Khidir ini masih mencari-cari di mana tempat Ma'ul Haya. Akhirnya Nabi Khidir pun selesai mandi dan kemudian kembali kepada Raja Iskandar Zulkarnain dan berkumpul dengan pasukannya. Di sisi lain, Raja Iskandar Zulkarnain ini mencari-cari tempat Ma'ul Haya ini selama 40 hari 40 malam tapi tidak bisa menemukan. Dan hanya Nabi Khidir saja yang menemukan pada waktu itu. Sampai tiba suatu ketika Raja Iskandar Zulkarnain ini melihat sebuah sinar yang berkilauan, padahal tempat situ adalah tempat yang gelap, tidak ada sinar matahari sama sekali. Melihat sinar tersebut, Raja Iskandar Zulkarnain ini menanyakan kepada Rafael, wahai Rafael, ini apa? Oh, ini adalah benda yang apabila diambil, orang yang mengambilnya akan menyesal, dan jika tidak diambil, orang yang tidak mengambilnya juga akan menyesal. Mendengar pernyataan itu, Raja Iskandar Zulkarnain lebih penasaran. Pasukannya juga penasaran loh, diambil menyesal, gak diambil menyesal. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali karena sudah lama mencari di situ tapi tidak bisa menemukan Ma'ul Haya. Tanpa diketahui oleh raja dan Nabi Khidir, ada prajurit yang mengambil sedikit dari bongkahan sinar tadi. Dan ketika sampai di tempat yang sudah terang, yang terbuka, bukan di bokongan lagi, ternyata yang dibawa itu adalah yakut merah dan yang berwarna hijau itu adalah zamrud. Mereka menyesal mengapa ngambilnya sedikit, padahal ketika di situ jika tahu yang ngambilnya banyak. Dan inilah maksud jika ngambil menyesal, jika tidak ngambil ya menyesal. Ternyata adalah permata yang mahal, yang mulia, yang istimewa tadi. Setelah melakukan perjalanan yang begitu panjang, Raja Iskandar Zulkarnain memutuskan untuk pulang dan mengakhiri ekspedisi pencarian Ma'ul Haya. Dan Nabi Khidir meskipun sudah mengetahui dan menemukan Ma'ul Haya, dia tidak bercerita apa-apa. Karena menurut wahyu Allah, Ma'ul Haya ini hanya diperuntukkan untuk Nabi Khidir. Dan pada intinya, perjalanan ekspedisi mencari Ma'ul Haya ini mengantarkan kepada Nabi Khidir mendapat keberkahan, keistimewaan yang luar biasa. Beliau bisa berumur panjang, yang kemudian bisa mengajarkan banyak hal kepada kita semua dengan kisah-kisahnya dengan para nabi, para wali, dan para ulama. Dalam kisah ini kita dapat mempelajari bahwasanya apapun pengharapan manusia, Allah lah yang lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Meskipun Raja Iskandar Zulkarnain merupakan raja yang amat baik, yang perilakunya baik, tapi dia tidak ditakdirkan hidup abadi meskipun menginginkannya. Namun Nabi Khidir, karena beliau ditakdirkan oleh Allah bisa mendapatkan umur yang panjang, beliau bisa mengajarkan banyak hal kepada kita semua. Demikianlah takdir Allah yang lebih mengetahui yang terbaik untuk hambanya, meskipun kita mengharapkan sesuatu yang berbeda dengan takdir tersebut. Wallahu a'lam. Demikianlah, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.